Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Alivia Fariha, saya Muhammad Ismail Fahmi, dan saya Esa Permata Bella. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengertian metodologi, sejarah singkat, dan manfaat psikologi pendidikan melalui video. Yang pertama yaitu pengertian metodologi psikologi pendidikan. Beberapa metode diciptakan untuk menggali gangguan kejiwaan agar lebih komprehensif dan memberikan lebih banyak pengertian dan gejala-gejala perkembangan. Namun, tidak ada satu metode pun yang mampu menggali gejala kejiwaan. Berikut penjelasan mengenai metode-metode psikologi pendidikan yang biasa digunakan. Pada kajian psikologi pendidikan, para ahli psikologi pendidikan dan juga praktisi pendidikan menggunakan berbagai metode. Yang pertama yaitu observasi. Observasi bahasa lainnya adalah pengamatan. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada seorang peserta didik atau sekelompok peserta didik dengan cara yang sistematis. Yang kedua yaitu tes. Pada sebuah penelitian di dalam dunia pendidikan seringkali melibatkan metode tes. Pada metode ini diajukan berbagai pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik yang akan diamati kondisi psikologisnya. Yang ketiga yaitu eksperimen. Pada suatu rentang waktu tertentu dapat dilakukan eksperimen untuk mengumpulkan data. Pemberian perlakuan-perlakuan pada peserta didik atau siswa kemudian diamati hasilnya. Apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Perlakuan mana yang menjadi perlakuan terbaik atau paling efektif akan menjadi hasil akhir dari sebuah eksperimen. Dengan demikian, hasil penelitian melalui eksperimen ini biasanya lebih akurat ketimbang metode-metode lainnya. Selanjutnya yaitu kuesioner atau angket. Angket adalah suatu instrumen pengumpul data. Bentuknya biasanya berupa kumpulan-kumpulan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti psikologi pendidikan sesuai dengan tujuan penelitian. Daftar pertanyaan yang tertulis pada kuesioner biasanya diserahkan kepada peserta didik untuk dijawab mereka. Sebenarnya, kuesioner mirip dengan wawancara atau interview. Hanya saja pada wawancara, pertanyaan berurutan diberikan secara lisan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus adalah metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan di mana dilakukan suatu studi atau penyelidikan pada seorang anak didik atau siswa. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang peserta didik tersebut, baik berupa latar belakang ekonomi, sosial, budaya, fisik, dan mental. Studi kasus mungkin memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar untuk memperoleh data yang akurat. Bisa jadi sampai bertahun-tahun. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melihat dan menyelidiki catatan-catatan perkembangan pada seorang anak didik yang ingin diteliti atau dipahami kondisi psikologisnya. Selanjutnya yaitu metode klinis. Merupakan suatu metode yang juga sangat sering digunakan dalam psikologi pendidikan. Metode klinis dilakukan dengan menyelidiki perilaku seseorang peserta didik yang banyak melakukan perilaku menyimpang yang dapat membuatnya kesulitan belajar atau menghambat perkembangan belajarnya. Selanjutnya, proyeksi. Proyeksi adalah suatu metode di mana penelitian terhadap seorang anak didik dengan memberikan gambar-gambar atau tulisan-tulisan atau bentuk khas seperti game, sehingga tanggapan terhadap gambar-gambar atau tulisan-tulisan dan game itu dapat diterjemahkan untuk memproyeksikan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu introspeksi. Ini adalah metode yang sebenarnya cukup rumit untuk diterapkan, di mana para ahli psikologi atau praktisi pendidikan melakukan introspeksi atau pengamatan terhadap apa yang telah terjadi di dalam sendirinya. Selanjutnya yaitu bahasan tentang sejarah singkat. Sejarah singkat bidang psikologi pendidikan dimulai sebelum awal abad ke-20, yaitu oleh William James pada tahun 1842 sampai 1910. Di dalam pembahasannya, dalam poin yang diutarakan oleh William James memberikan serangkaian
kuliah yang bertajuk Talk to Teachers. Dalam kuliah ini maupun keterangan ini, dia mendiskusikan aplikasi psikologi untuk mendidik anak. James mengatakan bahwa eksperimen psikologi di laboratorium seringkali tidak bisa menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengajar anak secara efektif. Dia menegaskan pentingnya mempelajari proses belajar mengajar di kelas guna meningkatkan mutu pendidikan. Setelah zaman William James, selanjutnya era John Dewey, yaitu pada tahun 1894. John Dewey mengutarakan 3 poin, yaitu yang pertama active learner, yang kedua pendidikan seharusnya difokuskan pada anak, yang ketiga mendapat gagasan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Active learner yaitu pendapat pandangan tentang anak sebagai pembelajar aktif, yaitu active learner. Sebelum Dewi mengemukakan pandangan ini, ada keyakinan bahwa anak-anak mestinya duduk diam di kursi mereka dan mendengarkan pelajaran secara pasif dan sopan. Jadi active learner di sini anak dituntut untuk aktif tanya jawab kepada guru dan lainnya. Yang kedua, pendidikan seharusnya difokuskan pada anak. Pendidikan seharusnya difokuskan pada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi seluruh pengetahuan difokuskan kepada anak. Jadinya anak semaksimal mungkin memahami apa yang diutarakan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu mendapat gagasan bahwa semua anak mendapat pendidikan yang layak. Jadi tidak ada batasan anak di situ miskin apa orang kaya. Jadi seluruhnya harus diberi pendidikan yang layak, setara gitu. Selanjutnya yaitu dari E.L. Thorndike, yaitu pada tahun 1874 sampai 1949. Dia berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Jadi yang terpenting dari poin Thorndike di sini yaitu penalaran anak kepada pembelajaran yang telah diutarakan. Selanjutnya tambahan untuk secara singkat ini yaitu objek psikologi. Objek psikologi adalah manusia karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek material yakni objek yang dipandang secara keseluruhannya, jadi global gitu pandangannya. Objek formal yakni jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu. Jadi ditentukan mana yang terpenting dan itu yang diambil. Yang terakhir yaitu manfaat psikologi. Terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Di antaranya adalah 1. Memahami perbedaan siswa. Semua siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Jadi sebagai guru harus mengetahui dan memahami karakteristik setiap siswa untuk perkembangannya tersebut. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Maksudnya adalah kemampuan seorang guru untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas agar siswa tidak merasa bosan. Yang ketiga, memilih strategi dan metode belajar, yaitu untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa dalam metode belajar yang disukai agar strategi pembelajaran di dalam kelas tepat.
Yang keempat, membimbing peserta didik. Guru mendapatkan kemampuan untuk membimbing siswanya, dan ketika siswa sudah memberikan rasa percayanya kepada guru, maka proses penyelesaian masalah akan mudah. Selanjutnya, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran bisa berupa nilai ujian, sikap, dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan sekolah. Yang keenam, memotivasi belajar. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami siswa dan memberikan motivasi untuk mempengaruhi semangat belajar siswa. Selanjutnya, menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap materi yang akan diberikan dan dijadikan patokan untuk hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penyusunan jadwal pelajaran yang sesuai. Penyusunan jadwal pelajaran juga diatur dan disesuaikan dengan kondisi siswa. Seperti mata pelajaran yang berat akan dijadwalkan pada jam pertama karena pemikiran siswa masih segar dan butuh konsentrasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan melihat video kami. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami video yang telah kami sampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.